Shalom, salam sejahtera dan salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada, dan bagaimanapun keadaan saudara hari ini. Pada saat ini, hari Senin 15 Mei 2023, bersama saya Pendeta Jumantri, kita akan bersama-sama mengawali hari kita dengan menikmati kebenaran firman Tuhan. Karena itu, mari kita bersama berdoa sebelum kita mengawali firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi Tuhan kami dalam Yesus Kristus, saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu sebagai dasar kami untuk memulai aktivitas kami di hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau boleh memberkati waktu-waktu yang selanjutnya, sehingga hikmat, pengertian, dan bijaksana dari Tuhan yang boleh memberikan kami pengertian itu. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa memohon seraya mengucap syukur. Amin. Kejadian pasal 9 ayat yang ke-8 sampai yang ke-17, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa. Sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan kekal selama-lamanya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, perjanjian yang ada dalam Alkitab itu setidaknya biasanya berisi atau memuat 3 hal. Yang pertama yaitu pihak-pihak yang berjanji. Yang kedua ada isi perjanjiannya. Dan yang ketiga, tentu memuat tentang syarat-syarat perjanjian tersebut. Saudara, isi perjanjian biasanya menyangkut tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih. Syarat perjanjian adalah sanksi yang diberlakukan seandainya salah satu pihak tidak mematuhi isi perjanjian yang disepakati bersama-sama. Dan khususnya kalau kita melihat dan mengacu pada satu perjanjian seperti yang diterangkan dalam firman yang kita baca ini. Ini adalah satu perjanjian yang dinyatakan tentang apa yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mewujudkan syarat-syarat perjanjian. Dalam hal ini, yakni perjanjian antara Allah dengan manusia, dan tentu saja Allah selalu setia dan Ia selalu menggenapi janjinya kepada umatnya. Dan dalam hal perjanjian antara Allah dengan Nuh yang boleh kita lihat di ayat 9 dan 10, Allah memanggil segala makhluk untuk mengadakan perjanjian dengan Dia dalam alam ciptaan yang sudah dipulihkan.
Isi perjanjian itu adalah Allah tidak akan mendatangkan air bah di ayatnya yang ke-11. Allah sendiri memberi janji tidak bersyarat untuk tidak memusnahkan bumi dengan air bah. Janji tersebut ditandai dengan busur yang ada di awan. Saudara, ini mengandung makna atau arti bahwa Allah seakan-akan meletakkan senjatanya seraya mengumumkan perdamaian antara dirinya dengan manusia. Biasanya kita mengenal busur yang ada di awan itu sebagai pelangi. Sekaligus hal ini melambangkan kasih, pemeliharaan Allah Sang Pencipta yang melingkupi semua ciptaannya. Saudara yang diberkati Tuhan, kasih Allah senantiasa terwujud di sepanjang waktu, sekalipun manusia seringkali memilih untuk hidup tidak taat kepada Allah. Namun kasih-Nya tidak pernah terbatas. Sejak zaman Nuh, Allah telah mewujudkan penyelamatannya kepada Nuh dan keluarganya, serta mengadakan perjanjian bahwa Allah tidak akan membinasakan umat manusia dengan air bah yang ditandai dengan busur yang ada di awan sebagai tanda perjanjian dengan Allah. Tidak hanya itu, kasih Allah yang kita pahami pada konteks kita masa kini juga dinyatakan melalui kehadiran Yesus Kristus yang semasa hidupnya di dunia menghadapi begitu banyak pencobaan, bahkan kesengsaraan dan kematian. Terlebih melalui kebangkitannya, Ia menganugerahkan kasih keselamatan kepada manusia. Semua itu adalah wujud nyata bahwa Allah mengasihi dan menyelamatkan umat manusia. Tidak hanya itu, Roh Allah yang juga ada diberikannya bagi kita dan memberikan kita perlindungan menghadapi kelemahan dan kesulitan, sehingga kita mampu dan dapat juga karena Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, sebagai umat yang dikasihi oleh Allah, kita diajarkan untuk setia, kita diajarkan untuk tekun, tetapi kita juga diajarkan untuk dapat berproses dan mau melaksanakan setiap ketetapan yang Tuhan mau. Ikut Tuhan bukan berarti kita akan aman dan nyaman dalam kehidupan kita. Bisa diizinkan hal-hal yang buruk, bisa diizinkan pencobaan-pencobaan, tetapi ingatlah bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kemampuan kita. Itu semua karena Allah setia dan tidak akan pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jangan sia-siakan kasih itu. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami telah dengarkan firman-Mu. Ajarilah kami dengan hikmat, pengertian, dan bijaksana dari Engkau, agar kami dapat melakukan firman-Mu itu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami menaikkan syafaat kami, agar kiranya sebelum memulai segala aktivitas kami, Engkau kiranya boleh berkenan memberkati dan menyertai apa yang akan kami kerjakan dan lakukan, sehingga kami boleh disertai oleh Tuhan, dan apa yang kami kerjakan boleh berhasil dan mendatangkan kesukacitaan dan sejahtera daripada Tuhan. Jauhkan kami dari segala celaka dan mara bahaya, bahkan orang-orang yang tidak berkenan kepada kami, bahkan segala kuasa-kuasa jahat, kuasa kegelapan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami dilindungi. Pun juga demikian kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, dimanapun mereka berada, orang tua, saudara, suami istri, anak-anak kami, bahkan siapapun juga Tuhan. Biarlah dalam pertolongan Tuhan, Engkau selalu menjaga, melindungi, dan memberkati kami dan orang-orang yang kami kasihi. Pada saat ini teristimewa pula Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di calon jemaat GKI Kanaasi Olung Muro. Kiranya karena pertolongan Tuhan, Engkau juga memberkati jemaat Kanaasi Olung Muro, baik
para pelayanmu, para pendeta, penatua dan diakon, bahkan jemaatmu yang ada di sana. Sehingga mereka boleh diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, bahkan dalam pelayanan mereka. Sehingga mereka dapat menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada, dan nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami dalam segala bentuk hal yang akan kami lakukan, agar kami dijauhkan dari keinginan yang jahat, tetapi justru sebaliknya, kami memelihara kebenaran dan janji setia di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa memohon seraya mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.